Selamat datang kembali di channel Indasari. Bagaimana kabar kalian teman-teman? Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah di mana ada wanita cantik yang mengidap sebuah penyakit yang sangat aneh dan akhirnya datang ke seorang dukun untuk menyembuhkan penyakitnya itu. Tapi hal yang tidak diinginkan malah terjadi. Dia diperkosa oleh si dukun dan juga makhluk peliharaan dari dukun itu. Kisah berlatar belakang di tahun 2007 tentang seorang wanita muda berusia 26 tahun berparas cantik bernama Widya. Dia ini seorang janda. Suaminya meninggal karena kecelakaan mobil 2 tahun yang lalu. Sejak suaminya meninggal, Widya tinggal di rumah orang tuanya bersama dengan ayah, ibu, dan adiknya yang bernama Siva. Singkat cerita, suatu hari Widya ini jatuh sakit. Sakitnya juga bisa dikatakan sedikit aneh. Gejala yang dialami mungkin gak sama dengan orang sakit pada umumnya. Karena setiap menjelang maghrib, Widya selalu merasa tubuhnya sangat gatal. Ditambah jika malam tiba, suhu badannya selalu panas dingin sampai dia meronta-ronta karena tidak kuat menahan rasa sakitnya. Tapi aneh, setiap pagi tiba, semua rasa sakitnya mendadak hilang. Kondisi yang awalnya buruk kembali menjadi baik-baik saja. Hal itulah yang akhirnya membuat sang ayah menganggap kalau penyakit anaknya ini adalah kiriman dari seseorang. Karena memang sejak Widya ditinggal mati sama suaminya, banyak laki-laki yang melamar tapi ditolak dengan alasan Widya masih ingin sendiri. Sampai beberapa waktu kemudian, kondisi sakit yang sebelumnya masih bisa ditahan semakin lama kondisinya malah semakin buruk. Pengobatan medis sudah dicoba oleh Widya namun tetap tidak ada hasilnya. Sampai suatu hari Widya bertemu dengan Adel. Dia adalah sahabat Widya yang baru saja pulang merantau dari luar kota. Saat bertemu, mereka berdua pun bercerita layaknya seorang sahabat yang lama tidak berjumpa. Widya menanyakan kabar kepada Adel, begitupun sebaliknya Adel juga menanyai kabar Widya. Di situ Adel bertanya, apa kamu nggak pengen nikah lagi, Wid? Tapi Widya hanya diam tidak menanggapi serius pertanyaan sahabatnya itu. Di sela obrolan mereka berdua, Widya bercerita bahwa akhir-akhir ini dirinya sedang sakit yang aneh. Setiap memasuki waktu maghrib, badannya mulai merasa gatal dan suhu badannya selalu panas dingin. Padahal sudah diperiksa di dokter, namun tetap saja penyakit itu tak kunjung sembuh. Adel pun menyarankan agar Widya ini pergi ke orang pintar atau dukun untuk disembuhkan. Karena sepertinya penyakit itu tidak wajar dan pasti penyakit ini kiriman dari seseorang. Nah, mendengar saran itu, Widya sebenarnya pengen, tapi dia tidak yakin sang ayah mengizinkan dirinya berobat ke dukun. Sebab ayahnya ini adalah tokoh yang dikenal sangat religius lah. Namun karena ingin sembuh, Widya pun setuju dan meminta Adel untuk menemaninya ke rumah dukun tersebut. Akhirnya Widya pergi bersama Adel ke tempat salah satu dukun yang lumayan jauh dari tempat tinggalnya. Sesampainya di rumah Mbak Dukun, Widya langsung diajak masuk ke kamar untuk melakukan proses penyembuhan. Awalnya Widya ini sedikit nggak nyaman dengan pengobatan yang dilakukan sama dukun tersebut, karena pundak dan perutnya Widya diusap-usap menggunakan minyak. Tapi karena Adel masih ada di sampingnya, Widya pun berpikir kalau dia pasti akan baik-baik saja. Singkat cerita, akhirnya proses pengobatan selesai dan si dukun terlihat menyiapkan sesuatu sambil menjulurkan tangannya. Dukun ini memberikan sejumlah bunga dan perlengkapan sajian lainnya sambil mengatakan, nanti malam sepertinya udah nggak gatel lagi, kalian bisa balik ke sini minggu depan aja. Sambil memberikan beberapa sesajen untuk ditaruh di sekitar kamar Widya. Selain itu, Widya juga disuruh untuk mandi kembang 7 rupa dan bakar kemenyan di samping rumah. Sesampainya di rumah, Widya langsung mengikuti semua perintah dari si dukun untuk membuat sesajen lalu mandi bunga 7 rupa. Langkah demi langkah Widya lakukan secara perlahan supaya tidak ada satupun yang terlewatkan. Dan hasilnya, percaya atau tidak, rasa gatal yang dialami oleh Widya tiba-tiba berkurang. Bahkan sakit panas yang dialami oleh Widya di setiap malam sudah tidak dirasakan lagi. Sampai dirinya bisa tidur nyenyak malam itu. Namun sayangnya semua tidak bertahan lama, karena beberapa hari setelahnya Widya malah dihadapi dengan masalah lain yang lebih berat, yaitu adanya kehadiran makhluk halus yang datang untuk mengganggunya. Awalnya, Widya menganggap kalau kebiasaannya menjalani ritual pengobatan seperti menyiapkan sesajen, membakar dupa, mandi kembang 7 rupa, dan lain-lain adalah murni untuk ritual penyembuhannya saja.
Tapi ternyata semua ritual yang dijalani Widya malah memanggil makhluk halus karena tertarik dengan ritual penyembuhan yang dijalani oleh Widya. Malam itu seperti biasa, setelah semua ritual sudah selesai dan sajian sudah disiapkan, Widya tidur di kamar dengan perasaan yang sudah tenang karena kondisinya juga sudah membaik. Nah, di tengah-tengah tidurnya, dia kebangun karena mendengar suara orang yang lagi mandi dari dalam kamar mandinya. Dan kebetulan kamar mandinya ini ada di dalam kamar tidur Widya. Widya kaget dong, karena tidak mungkin ada orang lain yang masuk ke kamar mandi pribadinya. Apalagi malam itu sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Karena penasaran, Widya langsung bangkit dari kasurnya lalu jalan ke arah kamar mandi. Saat itu pintu kamar mandinya masih ketutup, tapi setelah pintu dibuka, Widya melihat tidak ada siapapun di dalam sana. Hanya air yang ada di dalam bak yang bergerak-gerak, ditambah gayung yang mengambang seperti baru digunakan oleh seseorang. Widya yang kebingungan lalu berjalan mendekati bak mandinya dan melihat di sekitar kamar mandi. Tiba-tiba pandangannya teralihkan dengan gumpalan rambut yang berserakan di pojok kamar mandi. Setelah melihat keanehan itu, Widya yang mulai merasa tidak nyaman memutuskan untuk keluar. Tapi pas dia baru keluar dari kamar mandinya, tiba-tiba muncul sosok hitam dengan postur dan perawakannya seperti kakek-kakek. Dia terduduk lesu di kursi rias sambil menundukkan kepalanya. Saat Widya menyalakan lampu kamar, sosok kakek-kakek ini bukannya menghilang, malah menoleh ke arah Widya dengan tatapan yang sangat menyeramkan. Mata, bibir, dan giginya menghitam, serta tubuhnya terlihat membusuk. Widya langsung teriak ketakutan sambil berlari keluar menuju ke kamar orang tuanya. Setelah bertemu dengan ayah dan ibu, Widya belum berani menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Karena jika orang tuanya itu sampai tahu dengan apa yang sudah dia lakukan, pasti mereka marah besar. Apalagi di dalam kamar Widya banyak sesajen. Dia berpikir nanti urusannya malah jadi panjang kalau ayah Widya tahu anaknya sudah percaya dengan dukun dan melakukan ritual-ritual yang dilarang agama. Widya di sana tidak berani cerita dengan orang tuanya. Ketika ditanya pun dia terpaksa berbohong. Widya bilang kalau dia cuma habis mimpi buruk, makanya lari ketakutan dan hanya ingin tidur bersama orang tuanya. Setelah kejadian itu, keesokan harinya Widya berniat pergi ke tempat si dukun untuk kembali berobat dan membicarakan masalah yang ia alami semalam. Tapi kali ini Widya harus pergi sendirian ke tempat si Mbak Dukun karena Adel sedang tidak ada di rumah. Sebenarnya sih takut, tapi karena pengen sembuh, dia pun nekat pergi sendirian. Sesampainya di rumah dukun, Widya melihat pemandangan yang sedikit aneh. Halaman rumahnya sangat kotor dan teras rumah tersebut banyak daun-daun kering layaknya rumah kosong tidak terurus. Awalnya Widya sempat mengira kalau Mbak Dukun ini lagi nggak ada di rumah dan prakteknya sedang tutup. Namun setelah beberapa saat Widya menunggu, seseorang datang dari dalam rumah menyaut panggilan Widya. "Iya, sebentar." Suara dukun itu membuat perasaannya lega dan dia langsung tahu maksud kedatangan Widya. Setelah dipersilakan masuk, Widya langsung menceritakan semuanya di mana dia mengalami gangguan dari sosok kakek-kakek hingga penyakitnya yang sudah berkurang. Widya bercerita dengan detail tanpa sedikit pun ada yang ditutupin. Bahkan secara terang-terangan dia juga meminta untuk disembuhkan secara keseluruhan supaya dia tidak lagi mengidap penyakit yang sudah mengganggunya selama ini. Mendengar hal itu, Mbak Dukun tiba-tiba memerintahkan Widya untuk membuka bajunya satu persatu. Kemudian Widya diarahkan untuk berbaring di hadapannya. Widya bingung dong kenapa harus telanjang. Dan Mbak Dukun menjelaskan hal ini perlu dilakukan jika Widya pengen sembuh total. Karena kemarin waktu Widya datang ditemani Adel hanya bagian perutnya saja. Itulah yang menyebabkan Widya belum sembuh dan malah mendapatkan gangguan. Tanpa berpikir panjang lagi, dia langsung menuruti perintah dari Mbak Dukun. Karena dalam pikirannya, Widya ingin cepat-cepat sembuh plus tidak ingin diganggu lagi. Ketika Widya sudah dalam kondisi telanjang bulat dan tubuhnya hanya ditutupi oleh kain jarik yang disediakan oleh Mbak Dukun, si Dukun membawa sebuah minyak yang sepertinya akan digunakan untuk menggosok seluruh badannya. Dan benar saja, satu persatu seluruh badan Widya digosok dan dipijat oleh Mbak Dukun. Widya dipijat dengan perlahan-lahan dari ujung kaki hingga ujung kepala tanpa ada satupun yang kelewat. Awalnya Widya menikmati pijatan Mbak Dukun, tapi anehnya lama-kelamaan kepala Widya yang sebelumnya baik-baik saja tiba-tiba mengalami pusing, serta jantungnya semakin lama berdegup kencang dengan tubuh yang gemetar.
Dan di saat itulah kejadian yang tidak diinginkan terjadi. Tiba-tiba saja Widya merasakan tubuhnya sedang diraba-raba dan juga sesekali diciumi penuh nafsu oleh Mbah Dukun. Widya pun tidak bisa berontak karena tangan dan kakinya dicepit dengan kuat oleh Mbah Dukun. Widya yang tidak bisa lagi menggerakkan badannya mencoba berteriak dengan sekuat tenaga. Tapi saat itu entah kenapa mulutnya sangat sulit untuk mengeluarkan suara. Rasanya mirip seperti ketindihan atau reperpan. Widya merasa dirinya seolah-olah melayang-layang dan seperti dalam keadaan mimpi hingga dia kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi tadi malam. Yang jelas ketika Widya terbangun, keesokan harinya dia masih berada di dalam rumah Mbah Dukun dengan keadaan yang sama, telanjang bulat dan hanya memakai kain jarik saja. Namun anehnya dia tidak melihat siapapun yang ada di sekitar, semuanya tampak sepi. Tanpa memperdulikan hal itu, Widya langsung pergi dan pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, dia berusaha berbohong kalau semalam dia main ke rumah Adil dan ketiduran. Makanya semalam dia tidak pulang. Ayah dan ibu pun percaya tanpa berpikir macam-macam. Namun saat Widya masuk ke kamarnya, dia merasakan hal aneh muncul. Dia merasa linglung dan dibuat lupa dengan kejadian semalam. Seperti kena guna-guna hingga akhirnya Widya kembali jatuh sakit untuk kesekian kalinya. Namun kini yang dialami Widya lebih parah. Sejak kejadian itu, dia sering tertawa sendirian sampai menari-nari di dalam kamarnya. Tidak cuma itu saja, adiknya Widya yang bernama Syifa juga sering melihat kehadiran sosok laki-laki memakai baju hitam berdiri di pojok kamar Widya. Bahkan menurut adiknya, hampir setiap malam Syifa selalu mendengar kalau Widya seperti sedang melakukan hubungan badan dengan seseorang. Padahal Widya tidak pernah mengajak laki-laki masuk ke dalam kamarnya, apalagi melakukan hubungan intim dengan seorang laki-laki. Keesokan harinya, karena Syifa penasaran apa yang dilakukan kakaknya setiap malam, dia pun memberanikan diri untuk bertanya apakah si Widya ini bawa laki-laki ke kamar atau tidak. Mendengar pertanyaan itu, Widya langsung menyangkal karena memang dia tidak pernah membawa laki-laki manapun ke kamarnya, apalagi sampai berhubungan badan. Kejadian-kejadian aneh ini terus mengganggu hidup Widya hingga akhirnya berimbas kepada kesehatan Widya. Setelah sekian lama Syifa mendengar suara aneh tiap malam, beberapa hari kemudian perut Widya terlihat membesar seperti sedang hamil. Mengetahui itu, sang ayah langsung membawanya ke dokter kandungan untuk memastikan apakah Widya beneran hamil atau tidak. Dan ternyata benar. Anak sulungnya itu hamil. Mengetahui semua itu, mereka pun pulang dengan kondisi sangat kecewa. Sesampainya di rumah, ayah pun langsung menginterogasi Widya apakah dia pernah melakukan hubungan intim sebelumnya bersama orang lain setelah kematian suaminya. Namun Widya mengelak karena terakhir kali dia melakukan hubungan intimnya dengan suaminya, dan itu pun sudah lama sekali sebelum suaminya meninggal. Syifa yang mendengar perbincangan kakak dan ayahnya ingin ikut memberikan penjelasan apa yang didengarnya setiap malam di kamar sang kakak itu kepada ayahnya. Namun karena takut jika kakaknya nanti diusir dari rumah, Syifa lebih memilih untuk diam saja. Malamnya seperti biasa, Widya selalu mengalami hal yang sama. Dia sering tertawa sendirian sampai menari-nari seorang diri di dalam kamar. Hal itu terlihat jelas oleh adiknya. Sang adik juga melihat ada sosok seperti bayangan hitam besar yang menindih kakaknya. Seketika itulah Widya langsung mendesah seperti sedang digerayangi oleh makhluk besar itu. Melihat hal seperti itu, Syifa langsung melamporkannya kepada sang ayah. Ayahnya kaget saat masuk ke kamar Widya. Di lantai hingga kasurnya penuh dengan bunga yang sudah layu karena bekas-bekas sesajen perdukunan. Di atas kasur, Widya juga tidak sadarkan diri dengan mata yang melotot. Satu keluarga pun kebingungan dan hanya bisa menangis melihat kondisi Widya seperti itu. Lalu, sang ayah hanya bisa membaca doa agar dijauhkan dari gangguan setan tersebut. Di keesokan harinya, Widya dibawa oleh ayah dan ibu untuk diobati karena kondisinya yang semakin lama semakin memburuk. Tubuh Widya menjadi kurus namun dengan perut yang membesar, sehingga membuat siapapun yang melihat Widya pasti mengira jika Widya ini sedang mengidap penyakit yang berbahaya seperti busung lapar.
Menurut orang yang mengobatinya, Widya memang sudah diperkosa oleh si Mbah Dukun dan dilanjutkan oleh setan peliharaan dari Mbah Dukun tersebut. Hal itu terjadi karena Widya sering melakukan ritual mandi dengan bunga 7 rupa yang ternyata menarik perhatian makhluk-makhluk tak kasat mata itu. Lalu gara-gara berkali-kali diperkosa, kini di dalam perut Widya pun terdapat janin dari hasil hubungannya dengan setan peliharaan si Dukun itu. Prosesi pengobatan dilakukan oleh pemuka agama. Setelah membacakan doa dan mengusapkan air di sekitar wajah, akhirnya mata Widya bisa terpejam. Beberapa menit kemudian mulut Widya juga bergerak, dan ketika telinga ayahnya didekatkan, terdengar kata, "Maafkan aku, Pak." Dengan terbata-bata dia menyebutkan siapa yang melakukan ini semua. Namun belum selesai dia berbicara, tepat pukul 10:15 Widya mengembuskan nafas terakhirnya. Semua keluarga pun menangis melihat Widya meninggal dengan keadaan seperti itu. Sang ibu juga pingsan karena tidak kuat melihat kejadian tersebut. Ngeri sekali ya teman-teman. Semoga kalian semua yang mendengar kisah ini selalu berada dalam lindungannya ya. Cerita ini dibagikan langsung oleh Syifa, adiknya Widya sendiri, untuk pembelajaran kita semua bahwa kita harus lebih berhati-hati jika percaya terhadap orang lain. Oke, untuk pembahasan kisah kelam lain nantikan di video selanjutnya. Terus kalau kalian mau request, tulis di kolom komentar atau bisa DM di Instagram saya @_sarasa. Sekian video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya.